Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bayi perempuan ditemukan warga di sebuah teras rumah warga di Kabupaten Goa. Dihantam gelombang tinggi, kapal penumpang antar pulau kapal motor rescue terbalik dan tenggelam di tengah laut di perairan Pangkep. Sandiaga Uno mengajak putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, bertemu dengan pemilih pemula dan milenial. Dihantam gelombang tinggi, kapal penumpang antar pulau kapal motor rescue terbalik dan tenggelam di tengah laut di perairan Pangkep. Dari 17 penumpang, 10 penumpang dinyatakan selamat, sementara 7 lainnya ditemukan meninggal dunia. Kapal motor rescue yang berlayar dari Pulau Panjenekang menuju Pangkajene terbalik dihantam gelombang tinggi pada Sabtu sore. Sejumlah nelayan yang berlayar di dekat lokasi berupaya menyelamatkan penumpang. Tampak salah satu penumpang KM Rescue adalah wanita yang tak sadarkan diri hingga langsung dilarikan ke puskesmas yang ada di pulau terdekat. Satu korban lagi mampu berenang menyelamatkan diri namun masih dalam kondisi trauma. KM Rescue mengangkut belasan penumpang dari Pulau Panjenekang, Kecamatan Liukang, Tupabiring menuju dermaga Macini Baji, Kecamatan Labakang, Pangkep. Pada saat kapal KM Rescue melewati Pulau Balang Cadi, tiba-tiba hujan deras disertai gelombang air laut hingga 2 meter. Kapal motor rescue lalu oleng ke kiri. Penumpang yang ada di atas semuanya terjatuh ke laut. Disusul KM Rescue terbalik dan tenggelam. Dalam proses evakuasi sementara dari 17 penumpang 10 orang dinyatakan selamat. 7 penumpang telah ditemukan meninggal dunia. Ketujuh korban itu ditemukan tersangkut bangkai kapal yang tenggelam. Jumlah penumpang sampai malam ini itu ada 17 orang, 10 yang selamat, kemudian 7 orang yang meninggal dunia. Proses evakuasi terakhirnya Pak, seperti apa? Ya, jadi tadi itu sudah menyelam warga, kemudian dievakuasi 5 orang, dan kapalnya belum diangkat karena sudah situasi di lokasi itu sudah gelap, penerangan juga kurang, jadi besok dilanjutkan. Pencarian yang dilakukan Minggu pagi difokuskan untuk menarik bangkai kapal serta memastikan tidak adanya korban yang tersangkut pada bangkai kapal. Tim SAR juga telah memberikan tanda untuk memudahkan operasi SAR pada titik kapal tenggelam. Sementara ke-7 korban yang meninggal telah dipulangkan ke pulau masing-masing. 10 korban selamat masih menjalani perawatan medis di sejumlah puskesmas yang ada di Pulau Balang Lompo. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Bupati nonaktif Mambramo Tengah Riki Hampagawak divonis 13 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Riki terbukti bersalah dalam 3 perkara, yakni menerima suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang. Setelah menjalani sidang selama 4 bulan, terdakwa Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Riki Hampanggawak akhirnya mendapatkan vonis. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar memvonis 13 tahun penjara dan denda setengah miliar rupiah. Sidang yang dipimpin Yahora Siringo-Ringo menyatakan Riki bersalah dalam 3 perkara, yakni menerima suap senilai 75 miliar rupiah, gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Majelis Hakim juga mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 209 miliar rupiah kepada penegara. Putusan Majelis Hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni 12 tahun penjara. Secara umum itu ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan, beberapa hal ya, bukan ada beberapa hal, lebih dari satu hal yang tidak dipertimbangkan, fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Misalnya yang fatal menurut kami itu ada masa jeda 25 Maret 2018 sampai 24 September 2018. Terdakwa ini bukan sebagai penyelenggara negara. Beliau ini
Waktu itu kan sudah nonaktif, bukan lagi sebagai bupati. Untuk suap yaitu pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian dan pasal 12B besar terkait gratifikasi, dan pasal 3 tindak pidana pencucian uang. Sama dengan dakwaan yang pertamanya? Sama. Ya, terkait dengan uang itu total kami mendakwakan adalah 211.717.896.144 rupiah. Tidak hanya menjatuhkan vonis selama 13 tahun penjara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga mencabut hak politik Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Riki Hampanggawak selama 5 tahun. Terhitung sejak terpidana menjalani pidana pokok. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Komandan Korem 141 Todo Puli mengingatkan kembali kepada prajurit TNI dan ASN untuk bersikap netral pada pemilu 2024. Hal ini dinyatakan saat mengadakan kunjungan kerja ke Kodim 1422 Maros. Di tengah tahapan masa kampanye pemilu, netralitas aparat TNI Polri dan ASN terus digaungkan. Hal ini pula yang diingatkan kembali oleh Komandan Korem 141 Todo Puli, Brigadir Jenderal Sugeng Hartono saat melakukan kunjungan kerja ke markas Kodim 1422 Maros di Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros. Harus tetap mewaspadai hal-hal sekecil apapun yang menimbulkan riak-riak konflik di masyarakat segera diredam. Terus hal-hal apa, ketentuan yang harus dilaksanakan, larangan yang harus dicegah, itu semuanya kita harus konsolidasikan, memberikan pemahaman kepada seluruh anggota TNI bahwasanya kita harus mendukung penuh, bahwasanya kita sebagai aparat harus netral. Setelah memberikan pengarahan, Danrem 141 Todo Puli lalu menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga penderita stunting dan kaum duafa. Danrem 141 Todo Puli juga mengunjungi kawasan ketahanan pangan Kodim 1422 Maros dan melakukan panen ikan serta penebaran benih bibit ikan nila. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Selain pasangan Capres dan Cawapres, partai pengusung juga berkampanye di berbagai daerah. Di Makassar, Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno mengajak putra Ganjar Pranowo Alam Ganjar bertemu dengan pemilih pemula dan milenial. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno, berkunjung ke Kota Makassar untuk menemui para pemilih pemula dan generasi muda. Sandi secara khusus mengajak Alam Ganjar, putra calon Presiden Ganjar Pranowo. Sandi dan Alam berbagi pengalaman seputar kepemimpinan anak muda. Jika ingin sukses, Sandi memperkenalkan 4 konsep, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sebelum ke Makassar, Sandi yang juga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengaku sudah mengajukan cuti kepada Presiden Joko Widodo untuk berkampanye bersama Alam Ganjar. Saya sudah mengajukan cuti dan nanti menyesuaikan jadwal. Tapi memang sama Alam ini enjoy banget karena nggak terlalu tegang, Karena kalau kampanye yang terlalu tegang itu justru nggak disukai oleh teman-teman anak-anak Gen Z dan hambatan atau tantangan, tapi juga mungkin hal positif gitu. Yaitu saya itu paham kalau saya itu punya kelemahan. Tapi dengan pahamnya saya akan kelemahan itu apa, saya bisa mencari orang lain untuk membackup kelemahan tersebut. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu sore ratusan warga menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat mendatangi kawasan nelayan di Kecamatan Kronjo. Anies kemudian bertemu dengan sejumlah perwakilan masyarakat dan nelayan di atas perahu untuk berdiskusi dan mendengarkan keluhan. Para nelayan menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pembangunan pelabuhan hingga kemudahan dokumen dalam pembuatan kapal nelayan. Anies berjanji akan memperjuangkan aspirasi nelayan tersebut bila terpilih sebagai presiden.
Kedatangan Prabowo ke Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kalimanggis, Kabupaten Tasikmalaya, disambut pemimpin pondok dan ribuan santri. Prabowo hadir didampingi Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran di Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Agus Harimurti Yudhoyono. Tim kampanye Prabowo memilih Miftahul Huda sebagai tempat kampanye pertama dengan alasan untuk memperluas kekuatan di Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.